Di dunia yang penuh aturan tak tertulis, banyak dari kita tumbuh dengan menerima norma sosial tanpa pernah mempertanyakannya. Kita diajarkan untuk mencari persetujuan, mengikuti otoritas, bersaing demi validasi, dan mendefinisikan kesuksesan berdasarkan standar yang ditentukan orang lain. Namun, ada sekelompok orang yang berjalan di jalur berbeda, mereka yang telah mengalami kebangkitan spiritual. Mereka tidak lagi terikat oleh aturan lama yang menghambat kebebasan batin. Pilihan mereka sering dianggap aneh, bahkan menantang, tetapi justru di sanalah letak kebijaksanaan sejati. Apa yang mereka lihat yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang? Mengapa mereka memilih jalan yang tampaknya berlawanan dengan arus utama? Video ini akan mengungkap 7 aturan sosial yang ditinggalkan oleh mereka yang telah sadar secara spiritual, dan bagaimana pilihan itu mengubah hidup mereka secara mendalam. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa nilai diri kita terletak pada seberapa baik kita diterima oleh orang lain. Pujian menjadi bahan bakar, kritik menjadi belenggu, dan persetujuan sosial menjadi mata uang yang menentukan harga diri. Kita belajar bahwa menjadi anak baik berarti memenuhi harapan orang tua, guru, dan masyarakat. Senyum mereka adalah tanda bahwa kita berada di jalan yang benar, sementara ekspresi kecewa mereka membuat kita mempertanyakan keberhargaan diri kita. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan menjadikan validasi eksternal sebagai kompas dalam menjalani hidup. Namun, mereka yang mengalami kebangkitan spiritual melihat kenyataan ini dengan cara yang berbeda. Mereka menyadari bahwa terus-menerus mencari persetujuan adalah perangkap yang membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Setiap keputusan yang diambil demi menyenangkan orang lain seringkali mengorbankan suara hati sendiri. Mereka mulai bertanya, apakah kebahagiaan saya bergantung pada penerimaan orang lain? Perjalanan melepaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan bukanlah hal yang mudah. Pada awalnya, ketakutan muncul. Takut dikritik, takut diabaikan, takut dianggap berbeda. Masyarakat memiliki kebiasaan menekan mereka yang menyimpang dari norma. Ketika seseorang memilih untuk hidup lebih autentik, ia mungkin menghadapi tatapan heran, komentar sinis, bahkan penghakiman. Tetapi, mereka yang benar-benar sadar secara spiritual memahami bahwa kebebasan sejati hanya bisa ditemukan ketika seseorang berani berdiri di atas kebenaran dirinya sendiri tanpa bergantung pada anggukan atau tepuk tangan dari luar. Mereka mulai menjalani hidup dengan kesadaran bahwa persetujuan yang paling berharga bukanlah yang datang dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Mereka bertanya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah ini mencerminkan siapa saya sebenarnya? Mereka lebih memilih kritik yang datang dari keberanian menjadi diri sendiri daripada pujian yang lahir dari kepura-puraan. Anehnya, ketika seseorang berhenti mencari validasi, ia justru mendapatkan sesuatu yang lebih dalam, rasa damai. Tidak ada lagi kecemasan tentang apakah dirinya cukup baik di mata orang lain. Tidak ada lagi kekhawatiran apakah langkah yang diambil akan diterima oleh lingkungan. Dalam keheningan batin itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada persetujuan, kebebasan. Dunia mungkin tidak selalu memahami mereka, tetapi mereka memahami diri mereka sendiri. Dan bagi mereka yang telah sadar secara spiritual, itu jauh lebih penting daripada sekadar diterima. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa mengikuti aturan adalah tanda kedewasaan. Kita dihargai saat patuh dan dikoreksi saat bertanya, mengapa? Tanpa banyak berpikir, kita menerima bahwa orang yang memiliki gelar, jabatan, atau status tertentu pasti tahu yang terbaik. Orang tua, guru, pemimpin, dan figur otoritas lainnya dianggap sebagai sumber kebenaran yang tak perlu dipertanyakan. Masyarakat telah menciptakan struktur di mana kepatuhan dianggap lebih berharga daripada pemikiran mandiri. Namun, bagi mereka yang mengalami kebangkitan spiritual, ada satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Apakah aturan ini benar, atau hanya kebiasaan lama yang diwariskan tanpa dipikirkan ulang? Mereka mulai melihat bahwa banyak sistem di dunia ini tidak selalu mencerminkan keadilan atau kebenaran,
tetapi lebih sering mempertahankan kekuasaan dan kepentingan tertentu. Ketika seseorang mulai mempertanyakan otoritas, ia seringkali dianggap pemberontak. Pertanyaan seperti, "Mengapa kita harus melakukan ini?" atau "Siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh aturan ini?" dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dunia terbiasa dengan keteraturan yang diciptakan oleh kepatuhan. Tetapi mereka yang sadar secara spiritual memahami bahwa kepatuhan tanpa kesadaran adalah bentuk perbudakan halus yang menghambat pertumbuhan manusia. Mereka tidak menentang aturan hanya demi menentang. Mereka tidak menolak otoritas hanya demi perlawanan. Yang mereka lakukan adalah menguji setiap prinsip dengan nurani mereka sendiri. Jika sebuah aturan selaras dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, mereka akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Tetapi jika aturan itu hanya menciptakan ketakutan, manipulasi, atau kepalsuan, mereka tidak akan ragu untuk melepaskannya, meskipun harus berdiri sendiri. Orang yang sadar secara spiritual tidak lagi menganggap status sebagai jaminan kebijaksanaan. Mereka menyadari bahwa orang yang berkuasa tidak selalu benar, dan orang yang benar tidak selalu berkuasa. Mereka memahami bahwa sejarah penuh dengan kisah bagaimana kebenaran seringkali muncul dari mereka yang berani mempertanyakan dogma yang sudah lama dianggap mutlak. Perjalanan mempertanyakan otoritas seringkali terasa sunyi. Tidak semua orang siap untuk melihat bahwa banyak aturan yang mereka taati sebenarnya hanya ilusi. Tetapi mereka yang benar-benar berani berpikir sendiri akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada kenyamanan dalam kepatuhan. Kebebasan berpikir. Pada akhirnya, mereka memahami bahwa otoritas terbesar bukanlah yang datang dari luar, melainkan suara dalam diri yang penuh kesadaran. Dunia bisa saja dipenuhi dengan aturan, tetapi mereka tahu bahwa tidak semua aturan harus diikuti, hanya yang selaras dengan kebenaran sejati. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa hidup adalah perlombaan. Kita harus menjadi yang terbaik di sekolah, mengalahkan pesaing di tempat kerja, dan membuktikan bahwa kita lebih unggul dalam segala hal. Masyarakat mengukur nilai seseorang berdasarkan seberapa jauh ia melampaui orang lain, seolah-olah keberhasilan hanya bisa diraih jika orang lain tertinggal di belakang. Namun, mereka yang telah sadar secara spiritual melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah ilusi yang diciptakan oleh ego, sebuah permainan tanpa akhir yang hanya menghasilkan kecemasan dan rasa tidak pernah cukup. Mereka bertanya, "Mengapa saya harus membandingkan perjalanan saya dengan orang lain, padahal setiap orang memiliki jalannya sendiri?" Mereka yang terjebak dalam kompetisi seringkali tidak benar-benar menikmati hidup. Mereka selalu melihat ke samping, mengukur diri mereka berdasarkan pencapaian orang lain. Ketika menang, ada rasa lega, tapi hanya sesaat, karena tantangan baru segera muncul. Ketika kalah, ada perasaan gagal, seolah-olah mereka kehilangan makna hidup, hanya karena seseorang berada selangkah di depan. Ini adalah siklus tanpa akhir yang melelahkan. Tetapi bagi mereka yang sadar secara spiritual, hidup bukanlah tentang siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling sukses menurut standar dunia. Mereka telah melampaui paradigma menang atau kalah, dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada posisi mereka dalam perlombaan, melainkan pada kedamaian batin dan keutuhan diri. Mereka lebih memilih kolaborasi daripada kompetisi. Mereka memahami bahwa kesuksesan sejati bukanlah permainan zero-sum, di mana satu orang harus kalah agar yang lain bisa menang. Sebaliknya, mereka melihat kehidupan sebagai sebuah tarian di mana setiap orang memiliki ritme dan jalannya sendiri. Tidak ada gunanya iri atau membandingkan diri, karena setiap orang berjalan di atas panggung yang berbeda, dengan peran yang unik. Ketika mereka melepaskan kebutuhan untuk bersaing, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka menemukan kebebasan. Tidak ada lagi tekanan untuk membuktikan diri. Tidak ada lagi ketakutan tertinggal. Mereka mulai melakukan sesuatu bukan karena ingin menang, tetapi karena mereka mencintainya. Mereka bekerja, berkarya, dan berbagi, bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi karena itu adalah ekspresi autentik dari diri mereka.
Dunia mungkin masih terobsesi dengan hierarki dan perbandingan, tetapi mereka yang sadar secara spiritual memilih jalan lain. Mereka tidak ingin berlomba, mereka ingin tumbuh, mereka tidak ingin mengalahkan, mereka ingin berbagi. Dan yang paling penting, mereka tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Mereka ingin hidup sesuai dengan kebenaran mereka sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kesuksesan adalah pencapaian. Kita melihatnya dalam bentuk gelar, jabatan tinggi, rumah mewah, dan pengakuan dari orang lain. Masyarakat mengajarkan bahwa hidup adalah tangga yang harus didaki, dan hanya mereka yang sampai di puncak yang layak disebut berhasil. Tetapi mereka yang telah sadar secara spiritual mulai mempertanyakan definisi ini. Mereka bertanya, apakah benar kesuksesan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki? Atau mungkinkah ada makna yang lebih dalam? Mereka yang mengejar kesuksesan konvensional seringkali terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Ketika satu target tercapai, mereka segera menetapkan target baru. Kebahagiaan mereka bergantung pada pencapaian berikutnya, seolah-olah hidup hanyalah daftar tujuan yang harus dicentang. Namun, di tengah semua pencapaian itu, banyak yang merasa kosong. Mereka telah mendapatkan segalanya, tetapi tetap merasakan ada sesuatu yang hilang. Orang yang sadar secara spiritual melihat kesuksesan bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang harus dihayati. Bagi mereka, kesuksesan tidak hanya tentang pencapaian luar, tetapi juga kedamaian batin. Mereka mengerti bahwa rumah yang besar tidak berarti hati yang tenang dan gelar yang tinggi tidak selalu membawa kebahagiaan sejati. Alih-alih mengejar validasi eksternal, mereka lebih memilih perjalanan ke dalam diri. Mereka mencari pertumbuhan, bukan sekadar prestasi. Mereka mengutamakan kebahagiaan yang berasal dari pengalaman bermakna, bukan hanya angka di rekening. Mereka menyadari bahwa hidup yang kaya bukanlah hidup yang dipenuhi dengan benda, tetapi dengan makna. Mereka juga memahami bahwa setiap orang memiliki definisi kesuksesan yang unik. Bagi sebagian orang, sukses adalah hidup sederhana dengan penuh ketenangan. Bagi yang lain, sukses adalah melayani dan memberi dampak positif bagi dunia. Tidak ada standar yang mutlak, karena kesuksesan sejati bukan tentang bagaimana dunia melihat kita, tetapi bagaimana kita merasa terhadap diri sendiri. Ketika mereka melepaskan definisi kesuksesan yang diberikan oleh masyarakat, mereka menemukan kebebasan. Tidak ada lagi tekanan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tidak ada lagi rasa bersalah karena tidak mengikuti jalur yang dianggap ideal. Mereka menjalani hidup dengan keutuhan, tanpa merasa perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Dunia mungkin terus memuja prestasi dan materi, tetapi mereka yang sadar secara spiritual telah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Pemahaman bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang menjadi lebih damai, lebih sadar, dan lebih hidup dalam setiap momen yang ada. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk menyembunyikan emosi. Kita dipuji ketika tampak kuat, tetapi dianggap lemah ketika menangis. Kita diajarkan untuk menahan amarah, menyembunyikan kesedihan, dan tersenyum meskipun hati sedang berantakan. Masyarakat lebih nyaman dengan ekspresi yang terkendali, bukan dengan kebenaran yang mentah dan apa adanya. Namun, mereka yang telah sadar secara spiritual melihat emosi dengan cara yang berbeda. Mereka memahami bahwa emosi bukan musuh yang harus ditekan, melainkan pesan yang harus didengarkan. Mereka tidak lagi merasa perlu berpura-pura baik-baik saja ketika tidak demikian, dan mereka juga tidak takut untuk menunjukkan kegembiraan mereka secara penuh, tanpa merasa perlu meredupkannya demi kenyamanan orang lain. Menekan emosi adalah seperti mencoba menahan air di dalam gelas yang terus diisi. Pada akhirnya, air akan meluap, tumpah, atau bahkan menghancurkan gelas itu sendiri. Demikian pula dengan perasaan, semakin ditekan, semakin besar tekanan di dalam diri, dan suatu saat akan meledak dalam bentuk yang lebih destruktif, kemarahan yang tak terkendali, stres yang tak berujung, atau luka batin yang menggerogoti dari dalam.
Orang yang sadar secara spiritual memahami bahwa mengekspresikan emosi bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian. Mereka tidak takut menangis ketika hati mereka terluka, karena mereka tahu bahwa air mata bukanlah tanda kehancuran, tetapi proses penyembuhan. Mereka tidak segan untuk mengungkapkan amarah dengan cara yang sehat, karena mereka tahu bahwa kemarahan yang disalurkan dengan bijak dapat menjadi kekuatan untuk perubahan. Mereka juga memahami bahwa emosi bukanlah sesuatu yang perlu dilawan, tetapi sesuatu yang perlu dialami dengan kesadaran. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan atau kemarahan, mereka mengamati perasaan itu tanpa melekat padanya. Mereka membiarkan emosi datang dan pergi seperti ombak di lautan, muncul, mencapai puncaknya, lalu perlahan menghilang. Ketika mereka mulai mengekspresikan emosi dengan jujur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka merasa lebih ringan, lebih bebas, lebih utuh. Tidak ada lagi beban kepura-puraan, tidak ada lagi tekanan untuk selalu terlihat baik di mata orang lain. Mereka menjadi lebih autentik, lebih hidup, dan lebih terhubung dengan diri mereka sendiri. Masyarakat mungkin masih mengajarkan bahwa kekuatan adalah tentang menahan segalanya di dalam. Tetapi mereka yang sadar secara spiritual tahu bahwa kekuatan sejati adalah tentang memiliki keberanian untuk merasakan, untuk mengizinkan emosi hadir, untuk mengenalinya, dan untuk mengungkapkannya dengan jujur. Karena hanya dengan kejujuran terhadap diri sendiri, seseorang benar-benar bisa menemukan ketenangan dan kebebasan yang sejati. Di dunia yang semakin bising dan penuh hiruk-pikuk, kesendirian sering disalahpahami sebagai tanda kesepian, kelemahan, atau bahkan kegagalan dalam bersosialisasi. Kita diajarkan sejak kecil bahwa semakin banyak teman yang kita miliki, semakin sukses dan bahagia hidup kita. Kita diajarkan bahwa kesendirian adalah sesuatu yang harus dihindari, bahwa diam adalah sesuatu yang harus segera diisi dengan suara, dan bahwa waktu sendiri adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Namun, mereka yang sadar secara spiritual telah melampaui ilusi ini. Mereka tidak lagi merasa perlu berada di tengah keramaian hanya untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kehidupan yang berharga. Mereka memahami bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang yang memungkinkan mereka untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri. Kesendirian bukanlah sebuah kehilangan, tetapi sebuah kembali kepada diri sendiri, kepada pikiran yang jernih, kepada hati yang tenang. Dalam kesendirian, seseorang dapat benar-benar melihat dirinya sendiri tanpa distraksi, tanpa pengaruh eksternal, tanpa perlu menyenangkan siapapun. Di sanalah mereka menemukan kejelasan tentang siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka inginkan, dan apa yang benar-benar membuat mereka bahagia. Masyarakat modern sering memuja hubungan sosial yang dangkal, di mana pertemanan diukur dari jumlah pesan di ponsel, jumlah undangan ke pesta, atau jumlah like di media sosial. Namun, mereka yang sadar secara spiritual memahami bahwa banyak tidak selalu berarti bermakna. Mereka tidak lagi takut untuk melepaskan hubungan yang tidak sejati, interaksi yang dipaksakan, atau pertemanan yang hanya berdasarkan kepentingan sesaat. Mereka lebih memilih satu hubungan yang jujur daripada 1000 pertemanan yang kosong. Ini bukan berarti mereka menolak manusia lain atau menutup diri dari dunia. Justru sebaliknya, karena mereka memahami nilai dari kesendirian, mereka menjadi lebih mampu menciptakan koneksi yang lebih dalam dan lebih tulus dengan orang lain. Ketika mereka hadir dalam sebuah hubungan, mereka hadir dengan sepenuh hati, bukan karena tekanan sosial atau rasa takut akan kesepian, tetapi karena mereka benar-benar ingin berbagi energi dan pengalaman dengan orang tersebut. Kesendirian telah mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak orang yang mengelilingi mereka, tetapi pada seberapa damai mereka dengan diri sendiri. Dan ketika seseorang telah menemukan kedamaian dalam kesendiriannya, tidak ada lagi hubungan yang bersifat keharusan. Hanya ada hubungan yang lahir dari keinginan yang tulus untuk terhubung, berbagi, dan tumbuh bersama. Mereka yang sadar secara spiritual tidak pernah merasa sendiri, bahkan ketika mereka sedang sendiri.
Karena mereka tahu bahwa dalam keheningan, dalam waktu sendiri, mereka tidak kehilangan apapun. Justru, di sanalah mereka menemukan segalanya. Ketakutan adalah bayangan yang selalu mengikuti manusia. Ia menyusup ke dalam pikiran, membisikkan kemungkinan terburuk, dan menahan langkah seseorang sebelum ia bahkan berani melangkah. Masyarakat telah lama menggunakan ketakutan sebagai alat untuk mengendalikan, menanamkan rasa cemas terhadap masa depan, dan membentuk manusia agar tetap berada dalam batasan yang dianggap aman. Ketakutan terhadap kegagalan, penolakan, kehilangan, dan ketidakpastian telah menjebak banyak orang dalam kehidupan yang mereka sendiri tidak pernah pilih dengan sadar. Namun, mereka yang telah terjaga secara spiritual melihat ketakutan dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dilawan atau dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi, dipahami, dan dilewati. Mereka tahu bahwa di balik setiap ketakutan tersembunyi kebebasan yang menunggu untuk ditemukan. Masyarakat mengajarkan bahwa untuk hidup dengan nyaman, seseorang harus selalu berada dalam zona aman, mengikuti jalur yang sudah ditentukan, dan tidak mempertanyakan aturan yang telah ada. Tetapi mereka yang sadar secara spiritual mengerti bahwa zona aman hanyalah ilusi yang menumpulkan pertumbuhan. Mereka tidak takut untuk melangkah ke dalam ketidakpastian, karena mereka menyadari bahwa hidup sejati justru terjadi di sana, di tempat yang belum terjelajahi, di keputusan yang penuh keberanian, di langkah pertama yang diambil tanpa jaminan apapun. Ketakutan seringkali membuat orang tetap bertahan dalam situasi yang tidak membahagiakan. Banyak yang bertahan dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai karena takut akan ketidakstabilan finansial. Banyak yang tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat karena takut akan kesepian. Banyak yang menunda impian mereka karena takut akan kegagalan. Tetapi mereka yang sadar secara spiritual memilih jalan yang berbeda. Mereka memahami bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada menjalani kehidupan yang bukan milik mereka sendiri. Mereka belajar untuk mempercayai alur kehidupan, untuk melepaskan kendali yang semu, dan untuk berjalan dengan keyakinan meskipun mereka belum bisa melihat seluruh jalan di depan. Mereka tahu bahwa ketakutan hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Dan semakin mereka bergerak melewatinya, semakin mereka menyadari bahwa di balik ketakutan, selalu ada kebebasan yang menunggu. Hidup tanpa takut bukan berarti tidak pernah merasa takut, tetapi berarti tidak membiarkan ketakutan mengendalikan hidup. Mereka yang sadar secara spiritual memilih untuk bertindak meskipun ada ketakutan, untuk tetap melangkah meskipun hati berdebar, untuk tetap percaya meskipun semuanya belum terlihat jelas. Pada akhirnya, mereka menyadari satu kebenaran sederhana, bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketakutan. Dan ketika mereka benar-benar hidup tanpa takut, mereka tidak hanya menemukan keberanian, mereka menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.